Tega! Menyintai solidaritas! Tega kalian semua! Tega kalian! Jiwa tega PSI! Aku PSI! Aku PSI! Begitu teganya kamu mencederai kita semua! Solidaritas mana? Solidaritas mana? Mencederai! Aneh dong! Aku PSI! Kita sendiri. Besar. Pasti sudah nggak sabar untuk dengerin pidato pertama Ketua Umum kita yang baru. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Umum PSI, Bro, Kaisang Pangarep. Pangarep. Ayo serius. Bung Ade, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan hari ini buat Anda. Karena kenapa? YouTube yang Anda beberapa hari ini, saya menemukan bahwa Anda punya mensrea untuk membenturkan sesama antar umat. Ini kami sedang mempertimbangkan untuk melihat gerakan Anda nih. Serius, saya akan sampaikan di sini bahwa podcast Anda kemarin yang menyatakan bahwa kok Pak JK apa namanya itu orang Kristen diperintahkan untuk membunuh orang Islam. Itu ada di Anda sedang memotong ceramah Pak JK di tanggal 5 tanggal 5 Maret di UGM yang video ceramahnya itu 1 jam dan Anda hanya cutting beberapa dan kemudian itu jadi viral. Saya sedang menduga bahwa Anda sedang saya mau bilang bahwa Ade Armando
Saya adalah orang yang lahir dari konflik Ambon. Saya orang Ambon. Sehingga ketika Anda membakar situasi ini dan membangkitkan memori kelam itu, sehingga saya menduga Anda sedang punya niat jahat untuk membangkitkan dua anak bangsa yang antar umat ini untuk saling gontok-gontokan. Nanti Bang Ade akan merespon itu, tapi tadi merespon tadi disampaikan Bang Ade bagaimana Pak? Mbak Fira kalau ini Apa nih? Breaking news. PSI ambil jarak dari kasus Grace Natali. Bantuan hukum ditolak. Sikap tegas ditunjukkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terkait polemik yang menjerat sekretaris Dewan Pembina mereka Grace Natali. Partai memilih tidak terlibat secara kelembagaan dalam urusan hukum yang kini dihadapi Grace menyusul dugaan pemotongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Bapak Yusuf Kala. Ketua Harian PSI Ahmad Ali atau Mad Ali menegaskan pernyataan yang disampaikan kader tidak selalu mempresentasikan sikap resmi partai. Ia menilai apa yang disampaikan Grace merupakan tanggung jawab pribadi. Wah, ini ada berita menarik nih ya, sis Grace. Saya salut sekali sebetulnya sama Mbak Grace Natali ini ya, sama Kak Grace ini ya. Saya selalu sering dulu ya mendengar beliau ini ketika berpidato itu ya, berorasi, apalagi waktu ya Jokowi maju sebagai capres di tahun 2000 berapa itu 2019 kali ya, atau ya sekira kurang lebih seperti itulah. Ini kan pidato beliau ini menggelegar berapi-api sekali ya, membela Pak Jokowi dan seterusnya ya, macam-macam lah itu ya. Dan kemudian ya, sering tampil juga ya. Dan terakhir ini ada kasus yang menjerat beliau gitu ya. Dan tapi ngomong-ngomong, sependek pengetahuan saya, kalau saya nggak salah informasi ini, sis Grace ini pendiri PSI gitu ya. Ini susah payah juga nih mendirikan PSI ini, berjuang gitu ya, hingga akhirnya diakui di Indonesia ya. Ya meskipun memang beberapa pileg ya juga belum dapat ya lolos ya ke Senayan gitu ya. Tapi kalau Mbak Grace ini di dapilnya itu suaranya banyak juga ya, nyampe juga tuh ratusan ribu lebih gitu ya, ratusan ribu lah gitu ya, 200-an, 100-an, sekian dan macam-macam. Jadi artinya banyak juga pemilih-pemilih yang kemudian mendukung sis Grace ini. Tapi kemudian ya karena partainya mungkin ya masih nggak lolos ambang batas tadi, sehingga ya udah ya Mbak Grace-nya ya nggak itu. Nah tapi memang ini terkait soal video ceramah Pak JK ya, sis Grace ini juga kayak semacam menanggapi lah gitu ya. Tapi menanggapinya itu kayaknya ya semacam ada tujuan-tujuan tertentu lah gitu ya, yang kemudian dianggap kayak ya apa namanya, kayak menyerang Pak JK lah gitu ya. Begitu juga dengan Ade Armando juga yang dianggap kemudian telah kayak ya menimbulkan perpecahan atau apalah itu ya. Saya sebetulnya nggak mau masuk pada pembahasan ini teman-teman, karena sangat sensitif sekali, karena ya ini kan soal keyakinan gitu ya. Tapi satu hal yang saya selalu sampaikan bahwa meskipun saya nggak terlalu tahu Pak JK seperti apa, nggak terlalu tahu juga pengalaman Pak JK seperti apa, tetapi yang saya tahu ya sependek pengetahuan saya bahwa Pak JK ini dijuluki gitu ya sebagai tokoh perdamaian, dijuluki atau sudah betul-betul dinobatkan, saya nggak terlalu tahu sekali gitu ya. Tapi yang saya tahu itu tadi sependek pengetahuan saya itu tokoh perdamaian. Ya bagaimana Pak JK soal mendamaikan kayak di Ambon, Poso dan seterusnya gitu ya. Artinya dengan segala resiko yang ada, Pak JK
mengambil langkah untuk melakukan gebrakan yang sangat luar biasa untuk perdamaian tadi. Karena bagaimanapun damai itu indah juga kan gitu ya, jadi nggak perlu ribut-ribut atau apa, nggak ada gunanya juga kan begitu ya. Jadi menurut saya atau bagi saya, menurut hemat saya bahwa kalau ada yang menyebut bahwa Pak JK ini melakukan penistaan atau ada unsur penistaannya atau apalah misalnya, saya kira nggak masuk di akal. Karena kenapa? Karena ini beliau ini secara pengalaman beliau juga kan udah mendamaikan. Artinya juga tadi saya katakan bahwa tokoh perdamaian. Nah, saya kira nggak mungkin seorang tokoh perdamaian itu tadi itu berbicara atau menista agama-agama lain misalnya, atau ada unsur penista atau macam-macam lah misalnya, kan nggak mungkin juga. Masa sih tokoh perdamaian melakukan hal-hal semacam itu? Kan nggak mungkin juga, agak konyol juga kan. Nah, kan tetapi memang dalam video lengkap tadi sebetulnya ya tujuannya ya oke, bagus gitu ya. Tetapi ketika dipotong artinya maknanya udah beda gitu ya. Namanya juga sudah dipotong. Dari versi lengkapnya bagus, tapi dipotong udah beda lagi maknanya. Nah, artinya apa? Artinya kenapa harus mengangkat potongan video tadi? Ya kan? Meskipun memang seperti dikatakan Ade Armando bahwa beliau bukan orang pertama yang memotong video itu. Tapi beliau juga mengambil dari video di media, atau bukan media ya, atau di akun ya, media sosial yang lain lah, kira-kira begitu ya. Bukan orang pertama. Nah, padahal logikanya ini udah tahu bahwa itu bukan video lengkap, bahwa itu hanya potongan-potongan video yang diambil dari video full atau lengkap dari ceramah Pak JK. Tetapi kemudian kenapa harus diangkat-angkat? Kan Bung Ade Armando ini punya nama, Mbak Grace ini juga punya nama, ya, kader lagi, kader partai politik, sesepuh lagi di kader itu, orang besar lah kira-kira begitulah ya, di dalam media sosial gitu ya, ada nama lah kira-kira begitu. Nah, ketika mereka mengangkat ini misalnya, walaupun kayak dikatakan ya menanggapi atau meluruskan, atau kemudian nggak ada tujuan untuk menista atau apa misalnya begitu, atau untuk menjelek-jelekan Pak JK atau apa misalnya, tapi kemudian kenapa harus diangkat-angkat potongan video tadi? Nah, kita sepakat misalnya kalau orang yang pertama sekali memotong video itu, ya itu harus dikejar, ya mungkin ya banyak yang sepakat gitu ya. Nah, akan tetapi tadi bahwa ya sudah terlanjur seperti ini, sudah dilaporkan juga. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman. Tapi Ade Armando katanya ya siap juga bertemu dengan Pak JK, kemudian ya meminta maaf ke umat Islam dan Nasrani gitu ya. Dan tapi satu salut sama Pak JK ya, respect lah gitu ya. Memang beneran tokoh gitu ya. Kelihatan sekali dari kasus ini ketika kayak tersebar luas kan, ramai kan, sampai ribut-ribut bahwa bahkan ada yang mau somasi Pak JK tapi nggak jadi gitu ya, ada yang melaporkan Pak JK gitu ya, dan seterusnya, karena diduga tadi ada penistaan atau apalah misalnya. Tapi Pak JK itu gentle gitu ya, memang betul lah seorang tokoh tadi. Beliau langsung gelar konferensi pers gitu ya, undang tokoh ini, undang tokoh itu, dan seterusnya, kemudian klarifikasi gitu ya, menjelaskan bahwa begini loh, begitu loh. Nah, setelah ada pertemuan juga dengan beberapa tokoh-tokoh agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya, atau ormas-ormas dan seterusnya, kemudian menjelaskan ini dan macam-macam. Lalu kemudian ya tokoh-tokoh agama yang bertemu dengan Pak JK itu pun ya mengatakan bahwa ya nggak ada penistaan di sana. Ya, jadi memang gentle juga. Dan diduga bahwa kenapa Pak Ade Armando atau Grace atau siapalah misalnya yang kemudian ya sering-sering sekali lah disebut kayak orang-orangnya PSI atau apa misalnya gitu kan, diduga bahwa ini serangan balik kepada Pak JK karena
Pak JK sempat menyinggung atau membahas soal ijazah Pak Jokowi. Nah, padahal kan Pak JK nggak curiga ijazah Jokowi palsu, nggak mengatakan ijazah ke Pak Jokowi palsu, kan enggak. Kan Pak JK percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Oleh karena itu ya tunjukkan saja. Mungkin tujuan Pak JK itu ya apa ya, kayak biar nggak heboh-heboh gini lah gitu ya, biar kasusnya selesai, biar nggak ribut se-Indonesia gara-gara ijazah, misalnya kira-kira begitulah gitu ya, biar kelar, biar clear, masyarakat juga nggak ribut-ribut soal ijazah, tinggal tunjukkan saja kan asli gitu ya, ya udah tunjukkan saja misalnya begitu ya. Nah, diduga karena Pak JK sempat soal membahas ijazah tadi, kemudian ya ketika ada ceramah video Pak JK itu ya diangkat lah, kira-kira begitulah, kayak diduga ini nyerang Pak JK, ada kepentingan ini macam-macam gitu ya. Padahal sebetulnya ya kita nggak tahu pasti juga apakah seperti itu atau gimana, namanya juga isu-isu atau dugaan-dugaan liar yang bermunculan begitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita ambil pelajaran dari kasus ini bahwa ya nggak elok lah, nggak baik ya mengangkat isu sara atau kontroversial, atau sekalipun misalnya saya nggak ada tujuannya untuk menista atau apa, walaupun seperti itu alasannya misalnya, tapi ya saya kira untuk hal-hal yang sangat-sangat kontroversial sekali, saya kira kurang elok lah untuk diangkat-angkat gitu ya. Jadi menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa toleransi itu sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat indah. Damai itu indah. Ya, Indonesia ini saya kira sangat unik gitu ya, menarik sekali. Kalau kita melihat ya di Indonesia ini agama apapun kayaknya ada gitu ya, suku apapun kayaknya ada aja gitu ya. Kayak misalnya ada agama Islam, misalnya ada Kristen Protestan gitu ya, ada apa Kristen Katolik, ada ya mungkin ada Hindu ya, ada Konghucu, mungkin ada Buddha juga gitu ya, atau mungkin ada agama lain yang saya nggak bisa sebut satu persatu gitu ya, tapi setahu saya ya kurang lebih ya itulah ya agamanya tadi. Kita di mana semua agama tadi itu dipersatukan, berkumpul semua di Indonesia, dipersatukan, jadi ya hidup berdampingan. Nah, kalau misalnya kita nggak menjalani atau nggak memiliki jiwa toleransi yang tinggi tadi, ya mungkin ya chaos juga, berantem juga, dan itu akan merugikan semuanya kan begitu ya. Jadi nggak indah lagi. Tapi kalau coba berdamai, toleransi gitu ya, pasti hidup rukun seperti kita ini damai gitu ya, nggak ada perpecahan, nggak ada saling sindir-sindiran atau apa, misalnya kan damai, enak gitu ya. Karena saya kira ya di agama apapun ya pasti diajarkan hal-hal yang baik-baik juga kan begitu ya. Nggak mungkin diajarkan melakukan perbuatan jahat atau membenarkan perbuatan jahat dan seterusnya, kan nggak ada. Jadi inilah pelajaran penting yang mungkin ya saya menurut sependek pengetahuan saya ya kita sharingkan di video ini ya. Jangan dipotong-potong loh, nanti dipotong-potong lagi. Ya, saya kira mungkin itu saja lah ya. Saya juga minta maaf kalau ada penyampaian yang salah. Silakan penyampaian teman-teman juga kalau ada, silakan sampaikan. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.